Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini nih, kalau orang lainnya dimanja-manjain dikasih paket, tahu-tahu isinya dikasih paket emat. Iya, tapi sabar dulu nih. Kenapa? Ini temanya nih kita mau sebutin lagi pakai bahasa Tegal. Lalu janganlah, mana tak ngerti aku Nih, nih. bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Orang lain dikasih paket lengkap, giliran istri paket hemat. Bagus banget ya. Udah pas kan? Atau bahasa Bugis saja. Bugis. Dede, tole, tole ingin dari kapan mak baik. Di keluarga anak seke pah. Tepuk tangan dulu. Nah, ini sebelum kita masuk ke bahasan tadi kita mulai dulu nih. Istri bukan nggak tahu, tapi pura-pura nggak tahu aja. Waduh. Kadang-kadang perlu ya, pura-pura nggak tahu ya. Iya, Iya. karena kadang kalau pura-pura nggak denger, nggak cium gitu aja enggak apa-apa. Iya, tapi kita daripada menimbulkan permasalahan ya. Nah, ini kita mau tanya sama ibu-ibu di sini nih. Ada ya. nggak? Ada nggak suaminya? Ya, tapi jangan bongkar rahasia keluarga. Iya, pokoknya ada apa enggak gitu aja jangan gitu ya. buka aib Iya. keluarga ya. Yang kadang-kadang ngasih ke ibunya itu lebih banyak daripada ke istri. Ada, jangan nunjuk. Awas takutnya nanti. Ada aja bilang ada ya. Itu manusiawi jadi pelajaran ya. Nah ini Ustadz, kalau misalnya terjadi hal seperti ini, kadang-kadang kan dua-duanya ibadah. Ke orang tua ibadah, ke istri ibadah. Tapi kadang-kadang pengen memberikan yang terbaik buat orang tua. Tapi ya kadang-kadang sisa-sisa aja nih kasih ke bini atau istri. Gimana nih Ustadz, silakan. Makasih banyak izin Habib dan Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat ya, rumah tangga itu isinya 98% ngobrol. Jadi suami harus diskusi kepada istri, jangan sembunyi-sembunyi. Ada apa-apa dalam rumah tangga, semua akan merasakan. Maka sebaiknya berdiskusi bersama-sama. Karena memang tanggung jawab anak laki-laki tidak putus ke ibunya. Tapi ingat, istrimu juga tanggung jawabmu. Itu catatan. Kemudian sebenarnya kesempatan inilah istri untuk membantu suami. Bagaimana caranya suaminya apalagi berbakti kepada orang tua. Makanya makasih banyak supaya tidak timbul yang namanya kesalahpahaman. Ingat ya, laki-laki itu menanggung 4. Menanggung 4 wanita, bukan 4 istri ya. 4 wanita. 1, ibunya sebagai bakti. 2, istrinya sebagai nafkah. 3, saudara perempuannya sebagai tanggung jawab. Dan yang keempat, anak perempuan sebagai kewajiban. Kenapa makna ini disebutkan? Bahwa ada tingkat tanggung jawab. Tapi ingat ya, tidak boleh dibandingkan antara istri sama ibu. Tidak boleh. Ini nih, tidak boleh dibandingkan. Pilih ibu atau pilih saya atau ibumu. Jangan salah, kata-kata wanita yang begini ini menjebak dia. Pilih saya atau ibu, pilih saya atau ibumu. Ya pasti, suami pasti laki-laki, dia pasti pilih ibunya. Karena tidak ada mantan ibu, yang ada mantan istri. Itu menjebak itu. Dia namanya menjebak dirinya, jadi tidak bisa. Bagus, ada 3 poin di sini. 1, laki-laki prioritaskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Maaf, jangan tersinggung orang tua di rumah pun dimanapun berada mertua. Bukan kami yang membela siapa-siapa. 1, laki-laki prioritasnya adalah keluarganya dulu. Ku ampusakum wahlikum nar. Ingat, istri sama anak itu tanggung jawab kita. Kalau ibu bisa jadi masih ada tanggung jawab saudara kita yang lain. Betul. Apalagi bisa jadi ibunya lebih kaya. Itu. Yang pertama itu. Yang kedua, disinilah didikan seorang orang tua. Maaf ya, orang tua jangan egois. Sebaiknya, nih anakku sudah punya rumah tanggung jawab. Jangan aku gerecokin keluarganya. Jangan aku ganggu keluarganya. Karena di saat anakku yang laki-laki ini bertanggung jawab atas keluarganya. Berarti itu adalah didikan yang baik. Masya Allah. Yang ketiga. Kembali lagi, jadi 3 unsur ini. Suami, orang tua, satu lagi.
istri. Sebaiknya istri mendukung suami, membantu suami untuk taat kepada orang tuanya. Iya. Ma, sudah kuurus itu mama, sudah kukirimkan uang mama, gitu harusnya. Jadi semuanya harus saling terbuka. Harus terbuka. Iya, dan saling mendukung. Saya rasa tidak ada istri pelit. Yang ada perhitungan. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah Ustaz Syam. Wah, ini juga bener-bener nih. Apalagi? validasi ya. Jadi validasi itu apa sih? Jelasin dulu dong sama ibu-ibu. Mungkin gini kalau bahasa kita ya, kadang-kadang sama teman segala macam itu luar biasa. Tapi karena sama bini kenapa? Bini mah ada di rumah tenang aja, gak usah dipusingin gitu kan. Mungkin gitu. Iya bahasa gampangnya. Ya. Jadi lebih mengutamakan orang di luar daripada yang kita punya karena bini itu ada di rumah aman. Nah, kita berharap nanti dapat effort dari luar padahal sesungguhnya dari dalam yang sangat luar biasa kan effortnya ya. Nah, ini gimana nih untuk menyikapi ini? Mau nggak mau kadang-kadang suka terbesit melakukan hal seperti ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Habib Ali, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Allahumma arhamna bil Quran. Satu kata kunci, validasi. Apa bahasa Indonesianya Bu validasi? Pengakuan, pengen diakui. Bahasa agamanya apa? Satu, ujub. Bahasa keduanya riya, bahasa ketiganya sum'ah, maka pengen diakui. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah melarang itu semua bagi orang-orang yang beriman. Karena pengakuan selain pengakuan dari Allah itu bisa menghilangkan pahala sedekahmu. Kalau engkau berharap pengakuan dari manusia, memang itu Pak Haji itu sumbangannya banyak. Lalu engkau senang dengan pengakuan itu, maka inilah yang termasuk di antara ujub. Kalau engkau menggunakan amal akhirat guna mendapatkan simpati dunia, validasi dunia, maka inilah yang disebutkan riya. Kalau engkau baca Quran, engkau mengenak-enakkan suaramu, engkau membagus-baguskan daripada bicaramu, maka inilah yang pengen didengar, namanya sum'ah. Maka subhanallah, kalau niatnya mencari validasi di luar rumah, maka carilah validasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Validasi dari Allah bisa didapatkan di luar rumah, bisa juga didapatkan di dalam rumah. Makanya ada doanya Bu, Allahumma ja'al, sama-sama. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah amal tersembunyiku lebih baik daripada amalku yang kelihatan. Kenapa? Karena kalau amal yang kelihatan biasanya dibaik-baikin. Iya benar-benar. Tapi kalau yang tersembunyi biasanya subhanallah. Iya, paham. Jadi validasi haruslah dapat dari Allah. Itu yang hak adanya ya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu. Oh ya, kadang-kadang emang kita suka lupa dan ini diingetin di sini, diapain Bu? Diingetin biar kagak lupa. Validasi apa Bu? Pengakuan ya. Kadang-kadang berharap pengakuan di luar tapi di rumah santai-santai aja. Kenapa? Karena di rumah udah dimilikin katanya ya. Nah baik, ini kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Bapak entar dulu, ibu yang ini di pojokan nih. Iya, sebelah sini dulu yang atas ya. Ibu boleh turun yuk, sini yuk. Masya Allah, dari Tegal ini ya Bu ya. Nanyanya pakai bahasa Tegal nggak apa-apa Bu? Ya. Sebelah sini Bu. Iya, oke. Jangan ngebelakangin Bu, madep sana Bu. Iya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam. Habib, mau nanya sama Habib. Habib di belakang. Habib itu di sini. Iya, oke. Perkenalkan Ibu pada sana. Hidup ngadap ke sana. Ya Iya, Allah. maaf dipegang, maaf. Tarik nafas dulu. Sekarang oke. perkenalkan nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Wastia dari Majelis Takim Dikir Istiqosa Desa Kedumungkus, Tarup, Tegal. Tegal, tepuk tangan dulu. Iya, baik, langsung aja. Saya mau bertanya, Habib. Iya. Boleh Ibu. Benarkah katanya seorang suami yang selalu loyal sama orang lain, terus pelit sama istri, duitnya bisa kita curi? Itu gimana? Apakah itu kita termasuk mencuri? Sedangkan mencuri itu kan udah boleh ya, Habib. Iya. Pertanyaan Gimana? saya, Ibu pernah nggak begitu? Ya udah, oke. Ya, langsung dijawab ya. Iya. Dan mudah-mudahan nanti jadi jawaban buat kita semuanya. Terima kasih, Habib. Sama-sama Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, silakan ya Habib. Ya akhir Habib Ali Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hindun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku memiliki suami. Suaminya adalah Abu Sofyan. Dia kikir, dia pelit. Dia kikir, dia pelit. Aku memerlukan kebutuhan rumah tanggaku. Aku ambil duitnya. Ketika aku ambil, aku gunakan untuk keperluannya. Anakku dan keperluanku. Apakah itu berdosa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Faqala khudhi ma yakfik. Jadi ambillah secukupnya. Untuk siapa? Wa waladaka, untuk anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi intinya adalah diperbolehkan untuk mengambil tapi secukupnya. Ketika dia ngambil untuk beli emas, untuk ngambil beli apa lagi? Diambil sama Beli ATM-nya. Ya kan, pakaian udah punya, udah banyak, dibeli lagi pakaiannya, dibeli lagi buat keperluan flexingnya dan lain sebagainya. Ini yang nggak boleh. Ini yang berdosa, ini nggak boleh. Tapi kalau untuk makannya, untuk keperluan anak-anaknya, buat sekolahnya, buat apa lagi? Buat kepentingan daripada urusan rumah tangga dan anaknya diperbolehkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrinya tidak berdosa. Kalau suaminya soleh, baik, udah ngasih yang cukup, tapi istrinya masih ngambil diam-diam, maka istrinya berdosa. Suaminya udah soleh, udah baik, udah sayang, udah ngasih, ya kan, nafkahnya, keperluannya dicukupin, tapi masih nyolong, kurang ajar nih istri. Nah, jadi pesan buat suami. Suami, jangan jadikan istrimu ibarat seorang pencuri. Karena sifat pelitmu membuat kehancuran hatinya, jiwanya, dan pikirannya. Ingat, istri itu dimuliakan bukan untuk dihinakan. Jadi istri harus dimuliakan, bukan untuk dihinakan. Uang istri, ya uang istri. Uang suami, uang istri. Setuju gak Bu? Jadi maknanya adalah apa? Maknanya berbuat baiklah kamu terhadap istrimu dan kamu kasih secukupnya, kamu kasih keperluannya, kamu kasih belanjanya, kamu baik kepada dia, kamu berikan tenaga kerja di rumahnya atau ART di rumah dan kamu membantunya dalam urusannya, maka niscaya kamu namanya menghormati istrimu. Kamu muliakan istrimu. Dan ini dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uang istri, uang istri. Uang suami, istri. Ya tepuk tangan dulu ya Allah. Orang lain dikasih paket lengkap, giliran istri paket hemat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.